Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Good Corporate Governance. Otoritas Jasa Keuangan menilai penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG bagi sebuah perusahaan sangat penting karena akan berdampak langsung pada perbaikan kinerja perusahaan. Bahkan, GCG dapat menjadi senjata untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sudah kita ketahui bersama, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di mancanegara, baik dari sektor perbankan, dari sektor makanan, consumer, kebutuhan pokok, lifestyle, pertambangan, sektor infrastruktur, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat perlu yang namanya tata cara pengelolaan perusahaan yang baik, atau yang sering kita sebut GCG, Good Corporate Governance. Ngomong-ngomong tentang GCG, tahu gak sih apa itu GCG? GCG kepanjangannya yaitu Good Corporate Governance, yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dan dari GCG itu sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1920-an. Memang perkembangan pertama kali dahulu bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Karena dengan melihat tata kelola perusahaan yang kurang baik, itu akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik juga bagi perusahaan tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah untuk keberlangsungan hidup dari perusahaan itu sendiri. Sehingga memang dari GCG ini sendiri sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Artinya di Indonesia pun juga melihat, akhirnya perusahaan di Indonesia pun juga perlu melakukan tata kelola perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan tersebut akan menjadi lebih bagus serta akan dipercaya oleh para investor, dan keberlangsungan kinerja perusahaan akan lebih lama. Terus bagaimana di dalam suatu penerapan GCG itu sendiri? Gak usah risau guys, di sini saya akan menjelaskan secara detail penerapan tentang GCG. Nah, untuk melaksanakan program GCG dengan baik, suatu perusahaan harus memiliki moral dan integritas yang tinggi dalam suatu pengambilan keputusan, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder, sehingga dapat menciptakan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan atau penerapan program GCG dengan baik, yaitu yang pertama ada responsibility atau tanggung jawab, berpegang teguh kepada prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua ada kemandirian atau independensi, artinya pengelolaan secara profesional dan menghindari kepentingan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada kewajaran atau fairness,
yaitu dalam melaksanakan kegiatan suatu perusahaan harus didasarkan dengan asas kewajaran dan kesetaraan. Yang keempat, ada partisipasi atau keikutsertaan, yaitu memberikan edukasi secara aktif serta kesempatan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif untuk mengetahui informasi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada dinamis, yaitu inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif. Efeknya untuk menciptakan suatu efisiensi dan untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada prediktibilitas, yaitu penerapan kebijakan, peraturan atau pengambilan keputusan secara konsisten dalam setiap pengambilan resiko atas suatu keputusan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan dengan baik dan konsisten, maka akan dapat meningkatkan citra dan kinerja suatu perusahaan, serta meningkatkan nilai keberlangsungan suatu perusahaan terhadap para stakeholder. Seperti itu ya mengenai tentang GCG atau yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dengan baik dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkesinambungan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga dapat memastikan pengelolaan lingkungan kerja menjadi positif dan kondusif, pertanggungjawaban kepada stakeholder, serta pencapaian keuangan yang sehat dan berkesinambungan pastinya. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sendiri mohon maaf jika ada salah. Semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan berikutnya. Salam dari saya Muhammad Fatan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.